Halo semuanya, nama saya Angan Miliani Borusian, Prodi Akuntansi Perpajakan NIM 2102010128. Saya akan menjelaskan tentang PPh 21, 22, 23, 25 dan PPh final. PPh 21. PPh 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dari dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pada dalam negeri. Objek PPh 21, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Dan yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pasongan, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP pria atau wanita lajang yang kode PTKP-nya TK0 sebesar 54 juta. Sedangkan PTKP pria kawin atau K1 58.500.000. Untuk lebih mudah cara menghitungnya, setiap yang naik 1 tinggal ditambah 4.500.000. Contohnya TK1 yang senilai 58.500.000, maka untuk naik ke K1 kita tinggal tambah 4.500.000, jadi totalnya 63 juta, begitu seterusnya. Yang termasuk dalam tanggungan PTKP ialah yang pertama, keluarga sedara dalam garis keturunan lurus, yang dimana ke atas orang tua, kakek, nenek, dan yang di bawah seperti anak kandung dan cucu kandung. Yang kedua, keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, yang ke atas bapak ibu mertua, kakek, nenek, dan mertua, dan yang di bawah anak tiri dan cucu tiri. Nah, tarif PPh 21 ialah yang berpenghasilan 0 sampai 50 juta akan dipotong 55%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dipotong 15%. Terus yang di atas 250 juta sampai 500 juta dipotong 25%. Begitu juga dengan penghasilan 500 juta, maka akan dipotong 30 juta. Nah, bukti potong PPh 21. Formulir bagi karyawan swasta dan bagi PNS, TNI, dan Polri. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetapi memperoleh penghasilan akan dikenakan tarif lebih tinggi atau 20% lebih tinggi dibandingkan yang memiliki NPWP. Contohnya nih, penghasilan kena pajak sebesar 75 juta. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 15 juta sama dengan 2.250.000. Maka ditambah hasilnya 5.250.000. Pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP ialah 5% dikali 120% dikali 60 juta maka 3.600.000. Nah, 15% dikali 120% dikali 15 juta maka hasilnya 2.700.000. Jika dijumlahkan maka hasil keseluruhannya 6.300.000. Berbeda dengan memiliki NPWP. NPWP tadi dijelaskan 5.250.000. Nah, yang kedua kita ke pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau biaya disebut PPh
adalah pajak penghasilan yang dikenalkan pada bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Adapun objek PPh 22 yaitu pembelian barang, komputer, mobil dinas, dan alat tulis. Yang dikecualikan oleh PPh 22, pembelian barang dengan nilai di bawah 2 juta. Dan yang kedua, jika aktivitas pembelian barang sesama PT maka tidak dikenakan PPh 22. Adapun tarif PPh 22 atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API 2,5% dikali nilai impor dan non-API adalah 7,5% dikali nilai impor yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD yaitu 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Contohnya begini nih. Bendahara membeli 4 printer dari PT ABC dengan harga 22 juta. Dasar pengenaan pajak 20 juta. Maka 100/110 dikali 22 juta ialah 20 juta. PPh pasal 22 1,5% dikali 20 juta yaitu 300 juta. Yang ketiga, PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penjualan jasa atau hadiah penghargaan yang berupa objek PPh 23 ialah jasa, sewa, dividen, bunga, hadiah, dan penghargaan. Tarif dari PPh 23 yaitu 2% dari jumlah penghasilan bruto tidak termasuk PPN. Jasa, sewa 15% dari jumlah penghasilan bruto atas dividen, bunga, dan hadiah. Contoh dari kasus PPh 23, pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, Damayanti dengan NPWP 014888298700. Numardina NPWP 01888552456 dan Azara yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta. Royalti untuk Nurmardina sebesar 10 juta dan royalti untuk Azara sebesar 5 juta. Untuk menjawab cara pembayaran royalti kepada penulis yang pertama, Damayanti dikali 15% dikali 25 juta hasilnya 3.750. Nurmardina 15% dikali 10 juta hasilnya 1.500. Dan Azara yaitu 15% dikali 5 juta maka 750. Karena Azara masih belum memiliki NPWP maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 750 ialah 750. Dengan demikian Azara akan terkena pemotongan sebesar 750 sama dengan 1.500. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti potong. Nah, PPh pasal 25. Pajak penghasilan atau PPh 25 badan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas keuntungan bisnis.
Jenis PPh ini umumnya mengenakan pajak atas keuntungan bisnis yang merupakan pendapatan atau apa yang dihasilkan bisnis dalam penjualan dikurangi biaya operasional. Namun, biaya investasi modal seperti peralatan, mesin dan bangunan tidak dikurangkan. Contohnya gini. PT Jatim dalam laporan tahunan 2018 menunjukkan penghasilan neto sebesar 2.400.000. Adapun kredit pajak yang berasal dari PT tersebut 20 berasal dari PPh pasal 24 selama tahun 2018 adalah senilai 120 juta. Hitunglah asuransi PPh pasal 25 pada tahun 2019. Nah, penghasilan neto per tahun 2018 ialah 2.400.000. PPh tahun 2018 yang terutang 25% dikali 2.400.000 ialah 600.000. Maka kredit pajak PPh pasal 22, 23 dan 24 ialah 120.000. Selisihnya sama dengan 480.000. Adapun selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25 per bulan, dengan demikian dihitung tiap bulan adalah sebagai berikut. Besarnya PPh pasal 25 per bulan ialah 480.000 dibagi 12 bulan, maka hasilnya 40.000 per bulan. Dan yang terakhir PPh final. Pajak penghasilan PPh final merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak atau DPP tertentu, yang mana berbeda dengan skema pajak secara umum atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam sepanjang tahun pajak berjalan. Jadi bisa dikatakan jika PPh final merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam perhitungan PPh terutang tahunan. Hal ini berarti bahwa suatu PPh yang sudah bersifat final maka tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Adapun objek PPh final berupa bunga deposito atau tabungan, sewa tanah atau bangunan, dan hadiah atau undian. Tarif PPh final ialah 20% atas bunga deposito atau tabungan. Yang kedua 10% atas sewa tanah atau bangunan. Dan yang terakhir 25% atas hadiah undian. Nah, batas pembayaran dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 bayar 10 bulan berikutnya. Sedangkan lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, PPh pasal 22 sama seperti pasal 21. Bayar tanggal 10 bulan berikutnya dan lapor pada tanggal 20 bulan berikutnya. Begitu juga dengan PPh pasal 23 di mana bayar pada tanggal 10 bulan berikutnya dan melapor pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan pada PPh pasal 25 berbeda dari pasal PPh 21, 22 dan 23, di mana pasal PPh pasal 25 bayar pada tanggal 15 bulan berikutnya dan melapor masih sama seperti pasal PPh 21, 22 dan 23, yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, begitu juga dengan PPh final. Berbeda tanggal pembayarannya dari PPh 21, 22, 23, dan 25. Di mana PPh final bayar pada tanggal 10 bulan berikutnya dan melapor tanggal 20 bulan berikutnya. Demikian hasil penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.